Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bahwa selama ini kenapa di negara 62 ini ya sering terjadi bahwa koruptor itu ya dianggap sebagai bak pahlawan begitu ya. Tetapi pada hakikatnya ini kan sudah melalui persidangan begitu kan ya. Mulai persidangan panjang begitu kan, ada bukti yang harus kita pertanggungjawabkan di situ begitu kan ya. Bahkan ya sampai ke kasasi MA kalau nggak salah begitu kan, tetap Anas Urbaningrum itu adalah koruptor begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat ya dari peristiwa ya di Hambalang terus kemudian nyanyian dari Nazarudin ya, bahwa ya apa yang terjadi selama ini bahwa Anas Urbaningrum ya bisa dikatakan sebagai koruptor begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia kan sudah ada dua alat bukti yang kemudian menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum benar-benar terbukti di situ begitu. Kenapa orang-orang menyambut sebagai bak pahlawan di situ begitu? Saya hanya tertawa begitu. Saya pribadi konsisten bahwa yang namanya korupsi, yang namanya kekerasan apapun itu adalah musuh kita bersama. Jangan dikasih panggung begitu kan. Siapapun orangnya begitu. Jadi saya katakan itu bahwa selama ini oke lah disambut dengan apapun, tapi masyarakat yang namanya korupsi ya pasti dia akan ketahuan siapa mereka dan bahkan rekam jejak pun akan ketahuan. Ya seharusnya sebagai Anas Urbaningrum ya setidaknya perbaiki dulu citra di masyarakat kalau ingin terjun begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Anas Urbaningrum terbukti korupsi ya, kok malah ya meriah disambut ayah why. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Semua terjadi di era rezim yang terbukti korupsi semakin merajalela ya. Korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat yang semuanya disumpah sebelumnya. Apalagi kebebasan ya Anas Urbaningrum, ada pihak yang dimotori ya PNW Pati akan diperalat untuk menggoyang parpol pendukung capres yang berani antagonis. Benarkah seperti itu begitu? Bahkan ini logika berpikir sudah terbalik ya, yang sudah jelas ya malah ngangkat yang nggak jelas. Ini karena mereka tidak membedakan antara koruptor dan pahlawan. Mungkin ini hasil dari revolusi mental. Wah ini. Hanya netizen ya berakal sehat yang tidak terpengaruh oleh politikus korup ya keluar penjara dengan drama playing victimnya. Seolah-olah dia disalahkan, dikriminalisasi, terus kemudian dikorbankan, dikambing hitamkan dan semuanya begitu. Ya, siapapun penegak hukum ya tanpa ada alat bukti dia tidak akan pernah ditindak begitu kan ya. Kalau sudah menunjukkan dua alat bukti itu, saya ngapain kita masih berspekulasi ya, playing victim dan sebagainya begitu. Makanya negara kita tambah amburadul, rakyatnya banyak yang nggak cerdas, nggak mau ya mana yang benar dan mana yang salah. Betul juga begitu ya. Jangan hanya gara-gara si A si B berada di situ lalu kemudian ya membela habis-habisan begitu. Padahal itu adalah koruptor begitu. Saya juga heran kok banyak pengikutnya udah mantan napi koruptor. Logikanya dia masih banyak uang bro ya. Coba kalau dia miskin nggak bakalan teman dan kerabatnya nempel lagi. Ya karena di tahun pilpres ini karena detik-detiknya ada yang kemudian memanfaatkan seperti itu begitu. Ada yang mengatakan bahwa keluarnya Anas Urbaningrum lalu kemudian bisa gagalnya Anies Baswedan untuk nyapres begitu. Karena dengan adanya seperti itu ada yang muncul spekulasi bahwa sebagai alat di situ katanya untuk yang menggagalkan Anies Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu kan. Penjara tidak membuat sadar ya. Ya benar juga begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan ya. Anas Urbaningrum terbukti korup ya, kok malah meriah disambut. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Pembebasan Anas Urbaningrum dari lapas Sukamiskin ya bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya pembebasan koruptor disambut meriah di Gegap Gempita? Ini sungguh menghina kewarasan publik. Bahkan tragisnya lebih ya lewat ketum Partai Kebangkitan Nusantara ya Gede Pesek Suwardika disebut bahwa Anas Urbaningrum siap berdebat dengan dua ex pimpinan KPK untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi. Jadi apa kok masih mau berdebat seperti ini begitu? Itu kan sudah jelas-jelas begitu kan ya.
Padahal ya sudah jelas ada bukti dan sebagainya begitu kan ya, bahwa dia adalah koruptor begitu. Lalu kemudian mau mengajak debat ya, semakin orang tertawa di situ begitu. Ini 2023 bukan 2010 begitu kan ya. Seolah-olah dikriminalisasi, terus kemudian seolah-olah kalau tidak kalau korupsi akan gantung di Munas dan sebagainya begitu. Jadi janji itulah sudah ketahuan siapa mereka begitu. Apalagi yang mau diperdebatkan begitu kan. Bukankah perdebatan itu sudah selesai ketika majelis memutuskan bahwa Anas Urbaningrum adalah seorang koruptor di situ begitu kan. Lalu kemudian kan masuk penjara begitu. Tidak mungkin ya. Karena apalagi yang memutuskan itu adalah orang yang punya rekam jejak yang luar biasa begitu. Bahkan ini ya, pengabaian Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah benar. Masa pembuktian hukum mau diganti dengan adu bacot? Betul juga begitu ya. Pembuktian persoalan hukum letak di sidang ya, pengadilan, bukan di ruang diskusi. Jika tidak pidana diselesaikan dengan debat terbuka, mau jadi apa negeri ini? Jika kasus korupsi diselesaikan dengan perdebatan, kenapa ya tidak sekalian ya minta pembubaran KPK, polisi, jaksa dan hakim? Apa perlu kita sobek-sobek Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum ya? Lagi pula Anas sudah diberi ruang ya seluas-luasnya untuk membela diri. Dia sudah memanfaatkan semua jalur hukum. Namun sejak dari pengadilan tindak pidana korupsi banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, hasilnya juga sama. Bahkan disuruh kembalikan uang sebesar kalau nggak salah ya 50 berapa miliar begitu kan ya. Artinya kalau selama ini dia koruptor kan sudah jelas ada bukti di situ begitu. Ngapain kita harus memperdebat orang begitu kan ya? Saya kira perdebatan itu sudah selesai di pengadilan begitu. Bahkan dia mengatakan di sini majelis hakim di semua tingkatan mau memvonis Anas terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dan jumlah fantastis ya. Ini sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya Anas dinyatakan di pengadilan menerima suap berupa 22,2 miliar dari Adikarya, 25,3 miliar dan 36 ya 70 dari Permai Group ya 30 miliar dari US dollar dan bahkan 5,22 juta ya mobil Toyota Harrier dan mobil Toyota Velfire ya. Hingga fasilitas survei dari lingkaran survei Indonesia sebesar 478,6 juta. Bayangkan begitu ya. Bahkan ya sungguh jumlah yang fantastis ya. Dan ingat, uang dikorupsi Anas itu bukan uang BUMN, bukan uang swasta, melainkan uang rakyat Indonesia, uang kita semua. Nah, lalu kok bisa ya pembebasan seorang koruptor disambut gegap gempita seperti pahlawan yang pulang perang? Bukankah ini menghina kewarasan publik ya? Bisa saja seperti itu begitu. Kenapa orang-orang itu masih menyambut di situ? Mungkin orang yang di satu sisi orang ya ada sesuatu yang memang dimainkan mungkin ya. Untuk di satu sisi orang berspekulasi untuk menjegal Anies Baswedan di partai koalisi ya, terutama di Partai Demokrat begitu. Bahkan ya ada kaitannya juga, ada dugaan juga begitu kan. Ya, kalau memang ini disambut sebagai pahlawan, di mana letak logika dan kewarasan sebagai bangsa Indonesia begitu kan. Itu kan sering saya katakan bahwa yang namanya koruptor itu jangan dikasih panggung, siapapun orangnya begitu. Karena pada akhirnya itu adalah koruptor begitu. Kalau dikasih panggung, bagaimana kalau mengulangi lagi? Ini terjadi di negara Konoha begitu ya. Jadi apapun yang terjadi selama ini kalau menurut saya pribadi ya sah saja sebagai demokrasi, disambut sebagai apapun, sebagai pahlawan apapun sah-sah aja. Tapi perlu diingat bahwa dia punya rekam jejak yang tidak baik di masyarakat begitu kan. Yang namanya koruptor dicap sebagai koruptor apapun dia, mau masuk kepada partai apapun begitu kan, orang akan mengenggan di situ begitu. Ketika seorang koruptor masuk di partai apapun misalnya, lalu kemudian orang akan mengecap bahwa partai itu adalah menerima sarang koruptor. Bisa saja seperti itu begitu. Karena masyarakat Indonesia saat ini cerdas luar biasa begitu kan ya. Jadi apa yang disampaikan selama ini adu debat, terus kemudian ada kriminalisasi, seolah-olah hidup di tahun 2010. Ini 2023 Mas Bro begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi inilah demokrasi kita harus hargai itu, mau disambut apapun kita hargai itu begitu. Tapi perlu diingat, orang akan tertawa di balik ini semua begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Syariat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.